Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 230 Jakarta, Ibu Herdalinda Sirait MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 230 Jakarta, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 230 Jakarta. Puji syukur Alhamdulillah, marilah senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah dan inayahnya pada kita sehingga hari ini kita bisa berkumpul secara virtual dalam acara Workshop Mandiri 2 dalam agenda menyusun dokumen SPMI terkait PJJ. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umat-umatnya hingga akhir zaman. Libur panjang sudah di depan mata ya Bapak Ibu, namun semangat kita harus tetap membara, semangat untuk acara kita siang ini demi kemajuan sekolah kita bersama. Mohon izin Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara pada siang hari ini ingin menyampaikan satu pantun, karena SPM ini kan ciri khasnya pantun, seperti Pak Arlen dan Bu Siti juga di acara sebelumnya. Saya juga nggak mau kalah nih Bapak Ibu. Mohon responnya ya Bapak Ibu. Oke. Makan siang bareng sarukan. Makannya sepiring berdua. Semangatlah untuk kita semua. Mohon maaf ya Bapak Ibu guru bahasa Indonesia, ini guru PPKN cuma nyoba-nyoba aja nih Pak, Bu. Kemudian baik, mengawali acara kita pada siang hari ini Bapak Ibu, marilah kita berdoa agar acara kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Somad MPD. Kepada Bapak Somad dipersilakan untuk on suara dan on kamera. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi Ibu Kepala Sekolah dan juga para wakil dan semua Bapak Ibu guru. Mari kita awali acara rapat pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Bagi yang beragama Islam, kita akan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Dan bagi yang beragama non-Islam, silakan berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. Dengan harapan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan kita semua. Dan membawa sekolah kita makin baik. Ala hadziniyah al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu guru. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Somad. Ya, acara kita pada siang hari ini Bapak Ibu, kita akan mendapatkan pengarahan dari Ibu Kepala SMP Negeri 230 Jakarta, Ibu Herdalinda Sirait terkait dengan dokumen SPMI. Kepada Ibu Herda, dipersilahkan. Terima kasih Bu Ajeng. Saya mau bikin pantun, belum siap pantunnya. Jadi makan apa namanya? Ikan gabus, ikan sepat. Bagus sekali kalau makin cepat. Kalau cepat-cepat, jangan lambat. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bu. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil SMP Negeri 230 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 230 Jakarta, tentu di sini sudah tergabung dengan
tim pengembang pendidikan di penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 230 Jakarta. Puji syukur henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dapat bertatap muka secara virtual. Saya melihat semua kita dalam kondisi sehat, hati tenang, damai, walaupun ada yang di luar kota. Ini Pak Engkong, Pak Widodo, tetap sehat ya, semangat ya Pak. Pak Engkong. Bu Maria juga kita doakan nanti malam sekeluarga berangkat ke Semarang. Nah, bagi teman-teman yang mau melaksanakan liburan, tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan, social distance tetap, karena itu untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini kita melaksanakan workshop kedua, di mana workshop kedua ini kita berdiskusi bersama terkait membuat dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan di dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita. Nah, dokumen ini nanti akan kami informasikan bagaimana cara membuatnya, dan sudah ada pengarahan contohnya. Nanti akan dibagi di dalam kelompok. Nah, hasilnya nanti kita presentasikan pada pendampingan kedua bersama klaster 15. Terima kasih yang tak terhingga, kita mendapatkan apresiasi dari klaster 15, kepala sekolah ataupun pendamping kita atau pengawas kita dari SMP 65 dan SMP 42, bahwa persiapan kemarin kita sebagai tuan rumah itu luar biasa. Persiapannya betul-betul seolah-olah kita memang melaksanakan webinar gitu ya. Nah, harapan dari pendamping kita maupun pengawas kita, apa yang sudah kita terima kemarin itu dapat kita implementasikan di dalam kegiatan pembelajaran yang saat ini kita laksanakan belajar dari rumah. Kita melaksanakan pembelajaran masih dalam bentuk belajar seperti apa yang kita ketahui, yang penting kita laksanakan, kita mengajar pembelajaran jarak jauh, siswa di rumah, kita pun di rumah. Ternyata di dalam meningkatkan mutu pendidikan, ada alurnya, ada prosedurnya, ada tahapannya, ada langkah-langkahnya. Supaya kita memiliki keseragaman di sekolah kita, maka hari ini kita mengadakan workshop. Bagaimana membuat SOP atau standar operasional di dalam membuat RPP. Kemudian bagaimana standarnya untuk melaksanakan RPP yang sudah kita buat dalam pembelajaran secara daring ataupun secara luring. Nah, ini yang menjadi inti dari pertemuan atau workshop kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan coba tampilkan sebentar. Nah, ini Bapak Ibu sudah bisa lihat
Ya, penyusunan dokumen SPMI pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kita menyusunnya? Tentu kita harus tahu dulu apa sih tujuannya kita susun dokumen SPMI di masa PJJ ini. Pertama, dokumen itu bisa menjelaskan apa itu dokumen SPMI, fungsinya buat apa, itu kita paham itu, sehingga kita bisa menjelaskan. Kemudian kita bisa menjelaskan dokumen apa saja yang ada di dalam SPMI. Yang ketiga, bagaimana menyusun dokumen atau instrumen atau dokumen pendukung atau pos itu tadi ya di dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, ini dokumen yang dibutuhkan di dalam sistem penjaminan mutu internal. Nah, karena itu kita harus tahu dulu pengertian dari mutu pendidikan. Berdasarkan Permendikbud nomor 28 tahun 2016 bahwa tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan standar nasional pendidikan pada dasar dan menengah. Jadi kita ada kesesuaian. Kemarin sudah kita bahas ada 8 standar nasional pendidikan. Masih ingat nggak Bapak Ibu? 8 standarnya apa aja? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Standar isi. Ya. Standar proses, Bu. Ya, Bu Sri. Standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian, standar PTK, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan. Iya, ada 8 standar. Kalau yang paling penting Bapak Ibu guru harus paham ada 4 standar. Apa aja itu? Isi, proses, SKL, dan penilaian, Bu. Nah, jadi kita sebagai guru, kita harus paham nih 4 standar yang harus kita kuasai. SKL berarti output yang kita harapkan peserta didik kita seperti apa. Yang kedua, standar isi. Kita mau ngajar, apa sih tuntunan kita? Di situ tentunya ya kita ada kampus, kita bikin RPP, gitu toh. Nah, RPP yang kita buat akan kita laksanakan, berarti di standar proses. Kita mengetahui anak-anak kita paham dari apa yang kita jelaskan, apa yang kita ajarkan, kita nilai dong, kita evaluasi. Ini standar penilaian yang keempat. Jadi 4 standar ini harus dikuasai oleh Bapak Ibu guru, harus dipahami. Nah, maka untuk kita memahami 8 standar, yang penting Bapak Ibu guru 4 ini. Tentu yang lain mendukung. Standar PTK, sarana prasarana, pembiayaan, pengelolaan. Itu yang 4-nya lagi. Bapak Ibu, pengertian penjaminan mutu pendidikan. Kalau di sekolah kita mau kita jamin mutu pendidikannya, bagaimana caranya? Tentu kita harus tahu dulu, apakah arti atau pengertian penjaminan mutu pendidikan. Berdasarkan Permendikbud nomor 28 tadi, tahun 2016, suatu mekanisme yang sistemis atau sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan. Jadi bukan stuck, sekarang kita belajar udah selesai, ini tidak. Sistemis, terintegrasi dan berkelanjutan. Untuk apa? Memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu, standar yang kita buat
mutu yang ingin kita capai. Nah itu Bapak Ibu. Kalau peraturan pemerintah nomor 19, di sini jelas-jelas dikatakan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal wajib. Kalau yang namanya wajib, tidak tawar-menawar. Apa yang diwajibkan? Melakukan penjaminan mutu pendidikan. Berarti kita wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Bagaimana mutu pendidikan di SMP 230? Bisa dijamin tidak? Kalau kita berani memberikan nilai anak kita 80, bisa kita jamin tidak nilai itu? Nah, kalau kita bisa melakukan penjaminan mutu pendidikan, tentu tujuannya apa? Memenuhi 8 standar tadi. Bukan hanya memenuhi, tapi yang diharapkan melampaui. Kalau kita sudah memenuhi, raport mutu kita kemarin kan sudah memenuhi 777, bintangnya 555. Hanya pada standar PTK dan Sarpras yang kita ada yang belum mencapai 7. Tapi kita sudah memenuhi. Nah, sekarang bagaimana? Harus kita lampaui. Nah, baru kita mau melangkah melampaui, ternyata terjadi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini membuat kita banting setir pembelajarannya jarak jauh. Karena pembelajaran jarak jauh, tentunya kita rubah strategi. Bagaimana strateginya agar kita bisa mencapai mutu pendidikan di sekolah kita. Nah, untuk menjalankan mutu pendidikan ini, ada yang kita perlukan. Apa yang diperlukan? Yaitu perangkat. Perangkat apa saja untuk menjamin mutu pendidikan kita. Perangkatnya yang bagaimana? Harus sistematis, harus terstruktur, harus jelas, harus prosedural, dan akuntabel. Kita bisa mempertanggungjawabkan. Ini sesuai dengan arah kebijakan dari pendidikan, dinas pendidikan kita tentunya. Nah, oleh karena itu, sebelum kita melakukan pemetaan mutu, kita persiapkan dulu nih dokumen-dokumen mutu yang diperlukan. Apa saja dokumen yang kita perlukan di dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal. Dokumen mutu yang kita siapkan ada 5 macam, ada 5 jenis. Pertama, dokumen kebijakan SPMI. Kedua, dokumen standar dalam SPMI. 3, dokumen manual SPMI. 4, dokumen standar formulir yang digunakan dalam SPMI. Kelima, dokumen pendukung. Sekarang, dokumen utama yang dibutuhkan di dalam penjaminan mutu, ada dokumen manual mutu, dokumen prosedur mutu, dokumen POS atau petunjuk kerja yang kita kenal dengan kalau dulu SOP ya, kalau POS itu kan bahasa Inggris ya. Kalau ini SOP, standar operasional untuk pelaksanaan atau petunjuk kerja. Nah, dengan dokumen pendukung. Sekarang sekolah kita tugasnya untuk menjamin mutu pendidikan sekolah kita harus merencanakan. Apa yang kita rencanakan harus dilaksanakan. Yang kita laksanakan harus dikendalikan. Ada yang memonitor. Setelah dimonitor, kita evaluasi. Setelah dievaluasi, kita punya satu komitmen. Inilah nanti dikembangkan. Jadi ini berlangsung terus-menerus secara berkelanjutan. Yang berikut, kita menyusun dokumen SPMI.
yaitu dokumen kebijakan, dokumen standar, dokumen formulir. Nah, di dalam membuat perencanaan peningkatan mutu, ini dituangkan dalam rencana kerja sekolah, RKS. Tentu nanti ada dana, maka menjadi RKAS, rencana anggaran kita, sesuai dengan rencana kerja sekolah. Kita laksanakan pemenuhan mutu, baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran. Nah, kita sudah membentuk tim penjaminan mutu di sekolah kita. Nah, tim ini punya peranan yang sangat penting. Tentu masing-masing punya tanggung jawab. Mutu yang bagaimana yang kita harapkan. Dari tim yang sudah terbentuk, dari 8 standar tadi, dibantu oleh anggotanya, Bapak Ibu guru yang lain, dikelola data yang kita dapat tersebut di sekolah kita. Pengertian dari dokumen mutu itu seperangkat dokumen yang berisi visi, misi, dan tujuan sekolah. Ini ada di KTSP, ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan kita. Nah, seperangkat dokumen ada visi. Nah, visi, misi, dan tujuan sekolah. Masih ingat visi kita apa? Ayo, karena dari visi ini kita berangkat ke depan. Ayo. Cerdas, takwa, terampil, berwawasan lingkungan, dan berkebudayaan sekolah. Ya. Berbudaya sekolah. Cerdas, takwa, terampil, berwawasan lingkungan, dan berbudaya sekolah. Budaya sekolah, budaya mutu. Nah, kalau penjaminan mutu ini sudah meningkat, terus-terus kita lakukan, maka kita punya budaya mutu. Sekolah kita memiliki mutu yang hebat. Itu sudah menjadi budaya bahwa 230 itu berbudaya mutu. Nah, bagaimana untuk mencapai itu? Tentu harus kita laksanakan, itulah pada misi. Karena kita punya tujuan yang sama. Nah, ini semua berdasarkan buku pedoman pengelolaan sekolah. Rencana anggaran, kegiatan sekolah. Jadi RKAS yang seperti tadi saya katakan. Nah, kita punya struktur organisasi, ada tata kerja. Nah, standar mutu pendidikan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Oleh karena itu, standar mutu pendidikan yang apa yang kita tetapkan? Nah, di sini fungsi dokumen mutu tentunya ya jelas sebagai petunjuk ya. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun atau menetapkan, melaksanakan, memenuhi mengendalikan dan mengembangkan, meningkatkan standar. Jadi fungsi dokumen itu petunjuk bagi kita. Bagaimana merancangnya, menyusunnya, menetapkannya, melaksanakan. Setelah kita rencanakan, kita laksanakan, kemudian bagaimana mengendalikannya, dan kita kembangkan. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua, pemandu seluruh komponen sekolah. Artinya, seluruh stakeholder yang ada di sekolah kita ini punya standar untuk melaksanakannya tentu sesuai dengan tugas kita masing-masing, tanggung jawab kita masing-masing. Untuk apa? Terwujudnya, terciptanya budaya mutu tadi.
Fungsi yang ketiga, sebagai petunjuk bagaimana kriterianya, standarnya, sasaran yang akan kita kembangkan, dan yang akan kita tingkatkan, tentu secara berkelanjutan. Nah, seperti yang saya katakan di awal bahwa raport mutu kita sudah baik karena kita melakukan pembelajaran tatap muka. Untuk sikap takwa, kita sudah melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang membuat peserta didik kita berakhlak mulia. Ya, sikap yang berkarakter, karakter yang positif, karakter yang baik. Tapi dengan memasuki masa pandemi COVID-19, berubah semuanya. Berdasarkan surat edaran dari Mendikbud nomor 4 tahun 2020, kebijakan belajar dari rumah. Yang tadinya kita belajar tatap muka di sekolah, sekarang belajar dari rumah. Surat edaran dari Sekjen Kemdikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan BDR, pedoman pelaksanaan belajar dari rumah. Yang ketiga, keputusan bersama 4 menteri tentang perubahan, yaitu panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020 dan 2021 di masa pandemi COVID-19. Nah, ini sampai 4 menteri ya, surat keputusan bersama 4 menteri. Kemudian yang keempat, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum kondisi khusus. Maka kita kemarin bikin RPP kondisi khusus. Nah, semua ini kita lakukan karena kondisi COVID-19. Nah, fokus yang harusnya dipetakan di masa pandemi 19 ini, pertama kesiapan infrastruktur, tentu yang menunjang pembelajaran. Kemarin kita sudah ditugaskan oleh Bu Indra selaku pengawas kita, bahwa infrastruktur itu ditanya, Bapak Ibu guru yang punya handphone, punya laptop atau gadget, laptop, kemudian yang punya internet di rumah, apa? Begitu juga Bapak Ibu siswa kita. Kalau kita udah punya, kita nggak mampu menggunakannya, ya repot juga. Maka selain kesiapan infrastruktur, juga kita mampu memanfaatkan teknologi tersebut. Yang ketiga, kita bisa membuat RPP di masa pandemi ini. RPP dalam bentuk daring dan luring, dalam jaringan dan luar jaringan. Nah, ini nanti nih fokus kita nih. Yang keempat, kesiapan siswa mengikuti pembelajaran secara daring ataupun luring. Yang kelima, aturan untuk menyelenggarakan pembelajaran dari rumah. Bapak Ibu yang kami hormati, dokumen mutu yang kita perlukan di sini ada SOP-nya. Nah, SOP itu merupakan seperangkat instruksi yang tertulis atau berupa alur atau cara kerja yang sudah terstandar. Jadi memiliki suatu prosedur berupa langkah-langkah yang tertulis dan pasti. Ini langkah-langkahnya ya dalam pos
pembuatan RPP atau SOP pembuatan RPP. Kemudian SOP ini dalam kita menyusun tentu sesuai dengan visi misi kita. Tidak boleh lepas dari situ karena dasarnya kita punya satu tujuan, kita punya satu impian. Maka dilaksanakannya juga bersama. Apa yang perlu diperhatikan? Pertama, pada kegiatan pendampingan ini kita nanti membuat dokumen mutu SPMI di sekolah kita, maka dalam workshop hari ini kita nanti memiliki dokumen tersebut dengan cara diskusi. Nah, dokumen inilah nanti yang kita gunakan. Artinya tuntunan kita. Kita simpan, kita laksanakan secara prosedur sistematis bersama. Nah, dokumen-dokumen yang kita siapkan nanti itu kita buat draftnya dulu nih, draft standar operasional untuk standar proses karena kita kemarin fokus pada standar proses dan standar isi. Standar isi untuk RPP. Tentu RPP dasarnya dari silabus kita. Nah, nanti RPP ini kita laksanakan, berarti standar proses. Standar proses ini nanti kita nilai, maka standar penilaian. Outputnya yang akan kita capai standar kompetensi lulusan. Nah, jadi kita mau membuat draft SOP standar proses terkait PJJ. Yang mau kita lihat adalah RPP dan proses pembelajaran daring maupun luring. Yang keempat, kita akan membuat draft perangkat pembelajaran berupa RPP per mapel. Maka Bapak Ibu nanti didiskusikan di dalam MGMP sekolah, tentu per mapel. Nah, nanti setelah dibuat per mapel, jadi dari RPP-nya, kemudian perangkatnya membuat SOP-nya seperti apa, nanti kita kasih contoh. Kemudian buat draft instrumen untuk memonitornya, monef-nya. Itu juga nanti kita kasih contoh. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pembuatan SOP RPP ini nanti, tolong saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama membuat pos IK dan monefnya. Jadi posnya seperti apa, kemudian instruksi kerjanya seperti apa, kemudian monefnya bagaimana. Yang namanya monef itu kan pada saat pelaksanaan pembelajaran tentu ada yang memonitor. Nah, dari monitor ini nanti kita akan tahu apa yang perlu dievaluasi. Nah, itu monef. Tentu monef ini instrumennya sesuai dengan langkah-langkah mulai dari pembuat RPP tadi, pelaksanaannya, dan monefnya kita ikuti. Jadi ini ada benang merahnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ke 24 peserta TPMPS akan membuat yang 8 orang, 8 Bapak Ibu guru, 8 itu membuat RPP, kemudian 8 lagi pembelajaran jarak jauh secara daring, kemudian pembelajaran jarak jauh secara luring. Jadi kita bagi 3 kelompok, RPP, pembelajaran daring,
Jadi proses pembelajaran daring dan proses pembelajaran secara luring. Itu bagaimana SOP-nya, standar pelaksanaannya seperti apa. Nah, nanti akan dibagikan untuk teknisnya akan diinformasikan oleh Bu Sukma. Ini yang bisa kami informasikan kepada Bapak Ibu terkait persiapan kita untuk workshop hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau kurang jelas, kita bisa diskusi dan tanya jawab agar workshop kita hari ini betul-betul bermanfaat, karena ini nanti hasilnya akan kita presentasikan pada saat pendampingan kedua. Ya, demikian kami kembalikan kepada pembawa acara untuk selanjutnya teknis pelaksanaan di dalam pembuatan SOP atau dokumen-dokumen untuk peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 230 Jakarta. Terima kasih, selamat sore. Sore Ibu, terima kasih Ibu Herda atas pengarahannya dan pemaparannya terkait dokumen SPMI. Nah, menindaklanjuti apa yang telah Ibu Herda sampaikan bahwa akan ada penyampaian teknis pelaksanaan penyusunan dokumen SPMI ini yang akan terbagi menjadi beberapa kelompok yang akan disampaikan oleh Ibu Sukmawati. Kepada Ibu Sukma, dipersilahkan. Terima kasih Bu Ajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, tadi kita setelah mendengar kepada yang kami hormati Ibu Herda Linda selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 230 Jakarta, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu TPMPS SMP Negeri 230, dan Bapak Ibu guru yang kami hormati. Sebagaimana yang telah tadi disampaikan oleh Ibu Herda Linda, bahwa dokumen-dokumen ini harus sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Dan dokumen yang akan kita lengkapi ini ada 3, yaitu dokumen pos RPP, RPP hibrid khususnya, kemudian pos pembelajaran daring, PJJ daring, dan PJJ luring. Nah, dari pos ini Bapak Ibu, tadi kita telah simak bahwa dalam pos ini ada alur ceritanya, alur langkah-langkahnya, bagaimana misalnya sebuah RPP itu dari mulai awal sampai bisa siap digunakan. Kemarin ketika kami berdiskusi dengan Pak Pri, pendamping kita, beliau mengatakan bahwa sebelum membuat RPP itu seharusnya sudah dilihat standar visi. Kemudian setelah itu dilihat lagi, dicermati KKI-nya. Kemudian dari KKI itu diperas lagi, dicari materi esensialnya. Setelah itu baru masuk ke silabus. Dari silabus, semua itu selalu berdiskusi dengan dalam MBMPS. Kemudian setelah selesai dari silabus kemudian menjadi RPP, kemudian untuk digunakan itu harus divalidasi lagi oleh MGMPS, di mana mapel itu seharusnya berada. Ya, jadi ternyata untuk menjadi sebuah RPP itu pun harus punya proses yang panjang.
Belum lagi kemarin kita simak bersama bahwa ada baiknya bahwa satu sekolah itu punya satu format RPP tersendiri. Nah ini bagi teman-teman nanti yang tergabung dalam pos RPP hibrid, maka tugas Bapak Ibu lah ya untuk mencari, menelusuri bagaimana alur RPP ini sebaiknya. Sehingga mutu sekolah kita, mutu RPP yang akan kita gunakan dalam belajar itu bisa terstandarisasi, gitu. Nah, kemudian dari pos itu sudah kita buat alur-alurnya sampai RPP itu layak digunakan. Dari alur itu kita jabarkan lagi jadi instruksi kerja. Instruksi kerja itu ada juga yang namanya selain IK, instruksi kerja, namanya juga petunjuk kerja. Jadi kalau misalnya ada, oh ini bukan instruksi kerja, namanya petunjuk kerja. Nah itu sesungguhnya sama, cuma beda nama saja. Nah, nanti akan kebetulan nanti ada contoh-contohnya. Nanti kita bisa melihat contoh-contohnya dalam membuat instruksi kerja itu. Nah, kemudian setelah selesai instruksi kerja, ada penilaian apakah yang dilaksanakan itu sesuai dengan yang diinginkan, sehingga harus ada instrumen monitoring. Jadi sebelum monitoring itu ada bosan juga bisa yang TW2. Iya. Oke. Harus tersedia Itu ya. Instrumen monitoringnya. Nah ini tugas dari 8 orang teman kita, Bapak Ibu guru yang mempunyai tugas menjabarkan, menstandarkan gitu ya, dari mulai pos, instruksi kerja sampai instrumen monitoring. Begitu juga dengan pembelajaran daring. Bagaimana pembelajaran daring yang seharusnya terlaksana di sekolah kita. Bahkan termasuk bagaimana kalau anaknya sharing HP. Bagaimana kalau anaknya tidak bisa ya, tidak punya HP atau hal-hal yang lain. Itu harus juga dipikirkan oleh tim ini. Kemudian oh ya Bapak Ibu, nanti juga kita akan memilih satu RPP ya, satu mapel RPP yang akan kita tampilkan di pendampingan 4 untuk ditampilkan di depan klaster 15, dan juga nanti ada penyaji. Jadi ke depan di beberapa pendampingan lagi nanti kita harus menampilkan RPP yang telah kita buat ya secara standarisasi ini. Kemudian juga dengan proses pembelajarannya. Nah, dokumen-dokumen yang kita perlukan untuk menyusun standarisasi itu harus kita serahkan. Kalau Pak Pri mintanya sebelum hari Selasa pendampingan kedua itu sudah selesai. Dan dia pun minta jangan cuma sekali konsultasinya. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai, kita serahkan ke beliau. Kemudian nanti kalau ada kesalahan kita perbaiki lagi, kita koreksi lagi. Jadi berkali-kali sehingga nanti ketika hari Selasa pekan depan itu instrumen-instrumen kita sudah layak untuk dianggap sebagai suatu standar sekolah yang baik, seperti itu. Nah, untuk kita sepakati Bapak Ibu, oh ya ada juga, tadi Bu Heda belum menyinggung mengenai definisi luring dan daring. Sebenarnya mau diskusi, tapi tadi Bu Heda sudah menyatakan bahwa daring itu asal katanya dari dalam jaringan, sehingga
semua yang menggunakan internet, maka itu disebut daring. Kemudian luring itu pekerjaan anak atau cara belajar kita yang tidak menggunakan internet. Nah, mungkin bisa kita diskusikan di depan nanti setelah dibuka pertanyaan oleh Bu Ajeng, bagaimana seharusnya daring itu, apakah sudah sepakati bahwa daring itu yang di dalam jaringan, sedangkan luring itu tidak menggunakan internet gitu. Kemudian nanti kita akan minta bantuan nih, atau nanti kita bisa menentukan siapa yang akan kita tunjuk gitu ya, RPP mana, misalnya RPP kelas 7 matematika misalnya, yang nanti akan kita presentasikan. Juga siapa orang yang akan menyajikannya ini nanti harus kita hasilkan hari ini. Nah, demikian Bapak Ibu teknis dari saya. Mohon maaf apabila mungkin belum jelas, dan mari kita buka tanya jawab agar memperjelas permasalahan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu untuk melaksanakan sesi tanya jawab. Barangkali dari Bapak dan Ibu sekalian ada yang timbul pertanyaan terkait dokumen SPMI atau terkait teknis yang tadi disampaikan oleh Bu Sukma. Monggo Bapak Ibu silakan di on suaranya. Apakah ada yang ingin bertanya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dedi. Ya, saya mau bertanya nih. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dedi. Ya. Ya, untuk tema mungkin yang sudah disampaikan oleh Miss Sukma sebaiknya nanti akan dicatat, sampaikan ke terutama nanti yang katakanlah jaringan atau orang-orang yang ditugaskan sebagai koordinator daripada SPMI atau apa gitu nanti yang ditunjuk gitu, supaya kalau kita dengar desas mungkin lupa gitu ya yang disampaikan tadi oleh Sukma itu, sehingga nanti ada secara tertulisnya. Terus yang kedua, kalau kita lihat yang disampaikan ini nanti dalam SPM ini dokumennya yang dibuat RPP ini berapa banyak RPP-nya gitu ya, satu model atau satu tema atau bagaimana, itu yang harus kita tentukan dulu. Jadi jangan sampai satu semester atau satu tahun katakanlah terlalu banyak barangkali. Nah, itu harus dipastikan. Kemudian yang ketiga, ya dari orang-orang itu ditentukan dulu nanti tugasnya, kemudian ya selanjutnya nanti dikoordinasikan lah. Karena kalau saya lihat setiap mapel barangkali yang penting dasar hukumnya dari RPP itu sama gitu, Permendiknas atau nomor berapa gitu saya juga lupa, itu dasar hukumnya. Tetapi untuk pengembangan barangkali ada istilah, ada orang yang sudah mengikuti PKP atau yang belum. Nah, itu harus bagaimana yang harus kita tindak lanjuti. Nah, ini yang mana yang mau dipakai gitu ya. Itu saja barangkali sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi atas masukan dan pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab ya, Bu Sukma. Tadi ada 4 poin yang saya catat. Pertama, masukan dari Pak Dedi mungkin ditentukan orang-orang atau apa yang bertugas, koordinator-koordinatornya, kemudian tugas-tugasnya apa saja, supaya mungkin garis kerjanya tegas dan juga tidak memenuhi deadline secara tiba-tiba. Lalu kemudian berapa banyak RPP yang dibuat, apakah berapa KD, berapa pertemuan, mungkin begitu ya Pak Dedi. Kemudian untuk segera kemudian bisa dikoordinasikan.
Dan juga RPP yang dipakai itu dari tipe yang seperti apa, karena kan nanti ingin diseragamkan. Monggo Bu Sukma. Bu Sukma. Bu Sukmanya hilang ini. Sepertinya ada gangguan jaringan Bu Sukma. Masih tetap di Cilengsi Bu Ajeng. Oh, ini dia. Ambil dokumennya. Ya, terima kasih Pak Dedi masukan dan pertanyaannya. Memang sebaiknya ditunjuk. Tadi belum sempat kita diskusi ya Bu ya. Untuk orangnya siapa ya? Iya, belum. Iya Bu. Tadi di mute. Nanti kita diskusikan dulu apa namanya, Ibu mohon maaf, suaranya sepertinya double dengan suaranya di Bu Sukma, jadi Sebentar Bu. ya baik Bapak Ibu. Tadi pertanyaannya Pak Dedi sampai saya nggak dengar, cuman karena lagi ngurusin dana bos kita nggak akan keluar kalau PIP nggak diisi. Jadi ngisi PIP lembur nih teman-teman TU. Makanya bekerjanya sama-sama, bekerja sama. Baik, cuma tadi saya dengar RPP itu menjadi satu standar, kita memiliki standar operasional yang satu. Jadi kita nanti dari Google akan sudah mengumpulkan RPP itu yang selembar. Tapi RPP yang selembar ini tentunya formatnya sama. Kalau kita satu sekolah sama formatnya, tapi dengan sekolah lain kita tentu berbeda. Kenapa? Berdasarkan keadaan sekolah masing-masing. Jadi saya setuju untuk Pak Dedi tadi, kita buat format yang sama, kemudian nanti didiskusikan per mapel. Itu yang nanti dikumpulkan. Nah, dibuat SOP-nya, dibuat IK-nya, instruksi kerjanya, kemudian dibuat juga MONEF-nya. Jadi nanti di dalam RPP ini menjadi satu nih, yang 8 orang. Nanti kami akan tentukan, kami diskusikan dulu bersama tim TPMS, supaya setiap mapel nih ada tim TPMPS, supaya dalam pembuatan itu kita sama-sama memahaminya. Nah, itu mungkin yang bisa diinformasikan. Hari ini juga mungkin nanti kita bisa laporkan. Demikian Bapak Ibu. Ya, jadi belum ditunjuk 8 orang itu siapa saja, terus kemudian RPP-nya belum terang bagaimana, terus yang nanti menjalankannya juga bagaimana. Tapi nanti akan saya buat teknis-teknisnya untuk setiap pos RPP daring maupun luring, dan saya bantu. Kemudian akan ada juga nanti ada contoh-contohnya buat tim kita bekerja. Minimal kita bisa melihat seperti apa sih gitu ya, yang disesuaikan dengan sekolah kita. Jadi untuk yang kita perlukan sekarang dalam masa SPM ini, pendampingan maksudnya itu satu untuk dipresentasikan, satu RPP dan satu orang yang mengajar. Tapi nanti seluruhnya semua mata pelajaran, semua guru pasti akan mengikuti menyesuaikan RPP-nya berdasarkan
instrumen yang kita buat seperti itu. Baik, terima kasih Bu Sukma. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau ada masukan-masukan terkait dengan RPP dan dokumen SPMI ini? Mari monggo di on suaranya. Sepertinya sudah ini Bu Herda, Bu Sukma. Ya, nanti contoh-contoh akan kita berikan supaya hari kita kan besok libur. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ketemu lagi nanti dalam pendampingan kedua hari Selasa. Pendampingan kedua kita Selasa. Tanggal 3, Bu. Tanggal 3 November, ya ampun, sudah bulan November, cepat sekali gitu ya. Sementara dengan Bu Indra terkait yang BDR, instrumen 1 dengan instrumen 2 itu kita sudah buat dan segera diminta oleh Bu Indra, itu lupa saya tadi minta supaya dikirim, itu akan segera kita kirim. Baik Bapak Ibu, monggo masih ada yang ingin ditanyakan atau masukan untuk kemajuan sekolah kita. Sepertinya udah paham banget ya. Antara libur ini Bu. Guru-guru di 230 itu hebat, pancen oye. Nah, berarti ada tambahan sedikit Bapak Ibu, di bulan November nanti, berarti minggu depan ini kita akan melaksanakan PKKS, PKWK, PKLab, PK Perpus, juga PKG, Bapak Ibu guru. Nah, oleh karena itu, mari dipersiapkan apa yang harus kita persiapkan sesuai dengan tupoksi kita. Saya minta tolong untuk program ekskul, tolong segera dari Januari ya Bapak Ibu ya, karena penilaian kinerja kepala sekolah itu dari Januari sampai Desember. Tolong disiapkan dari Januari sampai Desember, baik foto waktu Januari sampai Maret tanggal 14 kita masih tatap muka. Setelah tanggal 16 itu kita sudah BDR, belajar dari rumah, maka untuk pelatih dan pembina itu secara daring. Oleh karena itu minta tolong Bapak Ibu kelengkapan instrumen-instrumen yang atau dokumen-dokumen yang diperlukan. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Tonang, tolong bantu Pak Tonang apa nanti yang diminta oleh Pak Tonang, tolong dilengkapi. Nanti formatnya akan diberikan oleh Pak Tonang, Bapak Ibu tinggal mengisi itu untuk Bapak Ibu pembina dan pelatih ini. Nanti kita akan adakan Zoom dengan pelatih. Karena ini sangat perlu sekali, pelatih itu harus punya goal atau punya target apa yang bisa diberikan. Karena kalau kita mendapatkan juara baik tingkat kecamatan sekalipun dalam lomba itu berpengaruh dengan TKD kita dalam 3 bulan. Kalau TKG ini berpengaruh untuk TKD kita dalam 1 tahun. Maka besok ini kan ada PKG. Nah, jadi pembelajaran nanti setelah kita membuat RPP hari ini, standar operasional seperti apa atau prosedurnya seperti apa, nanti kita mengajar menggunakan RPP itu. Dan nanti setiap mapel menyiapkan satu sebagai model untuk melaksanakan KBM. Kalau nanti diminta pelajaran prakarya, ya harus siap.
bagaimana pembelajaran dalam prakarya. Dalam simulasi ini nanti pendampingan ketiga. Jadi implementasi dari dokumen yang sudah kita buat. Nah, nanti kita ada 10 mapel, maka yang 10 mapel ini masing-masing menyiapkan 1 orang yang bertugas, yang bertindak nanti sebagai simulasi. Baik pelajaran apapun nanti kalau diminta kita siap. Tolong ya Bapak Ibu dipersiapkan ya. Karena ini nanti sekolah SMP 65 pun demikian, SMP 42 pun demikian. Jadi nanti guru diminta untuk tampil dalam pembelajaran dari RPP yang sudah kita buat. Sehingga laporan kita nanti sesuai dengan apa yang kita laksanakan, jadi real. Ya, demikian Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Herda. Sekali lagi Bapak Ibu, apakah ada yang ingin memberikan masukan atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika ada, bisa langsung on cam. Ya, baik Pak Warsono, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore. Para Bapak. Halo. Halo Pak, masuk suaranya Pak. Selamat sore Pak, masuk Pak, masuk. Ya. Selamat sore Bu Herda dan teman-teman semuanya. Sore Pak. Suaranya kecil. Kecil ya? Jelas kok. Ya. Nah ini saya ingin menanyakan Bu, selama ini kalau saya lihat dalam membuat RPP itu kan kita berbeda-beda. Kalau saya lihat dari guru yang satu dengan guru yang lain, itu selama ini kalau saya amati itu masih berbeda-beda. Makanya tadi perlu patokan khusus atau ada format khusus yang merujuk pada RPP untuk khususnya SMP 230. Jadi nanti biar sama semua. Berkaitan RPP ini kalau saya lihat masih ada yang 1 lembar, ada yang 1 lembar lebih, dan susunannya pun berbeda-beda. Dari susunan dari misalnya KD, habis itu tujuan, ada lagi yang menggunakan indikator, itu kan lain-lain. Nah itu biar sama nanti supaya dibuat suatu patokan yang khusus, biar seragam. Lalu yang kedua adalah pengertian daring dan luring. Saya juga pernah dengar kalau daring itu kayak apa dan luring itu kayak apa. Ada yang berpendapat bahwa kalau daring itu selama pelajaran dilaksanakan dari rumah itu disebut daring. Itu ada yang berpendapat begitu. Lalu yang kedua, kalau yang menurut saya ya, dalam pembelajaran khususnya untuk COVID ini, dalam RPP meskipun kita belajar dari rumah masing-masing bisa dikatakan daring dan luring. Ini saya mengacu pada pelatihan yang disampaikan oleh Pak Didang dulu di RPP saya itu, makanya di situ ada tulisannya daring, ada luringnya. Yang mana di situ artinya kalau daring itu saat anak misalnya Zoom meeting. Nah, itu berarti di tulisan keterangannya adalah daring. Kita lewat WA daring. Ya, voice note daring. Dan ketika anak itu setelah voice note, setelah Google Meet diberikan tugas, selama mengerjakan tugas itu, maka itu adalah disebut luring. Itu pengetahuan saya waktu dapat pelatihan dari Pak Didang itu. Nah itu biar sepakat semuanya, jadi ada keseragaman di antara kita semua, antara Bapak Ibu guru, pemahaman daring luring itu biar sama tahu gitu. Karena ada yang pokoknya kalau dari sekolah, dari rumah belajarnya berarti daring. Karena ada yang berpendapat begitu. Terus untuk keseragaman kurikulum yang kita gunakan, itu yang khusus atau yang kurikulum 13 atau apa yang kemarin ya, itu kan ada pilihannya, itu biar sama. Karena kita membuat RPP ada yang masih kurikulum 13, ada yang mengacu kurikulum khusus yang di-share di itu diikutin juga, makanya kadang kita masih bingung. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak Warsono, terima kasih, ini udah diingatkan. Sebenarnya tadi juga saya mau terangkan juga daring dan luring, kenapa jadi bisa lupa ya? Baik, makasih. Jadi untuk daring, kalau di dalam singkatan dalam bahasa Indonesia, daring dalam jaringan. Kalau luring, luar jaringan. Nah, di dalam pembelajaran, daring itu yang seperti ini. Kalau pembelajarannya itu menggunakan jaringan internet, misalnya kita pakai Zoom, seperti saat ini nih, kan kita pakai jaringan internet, pakai laptop, ada yang pakai handphone. Ini namanya daring di dalam jaringan. Jadi pakai jaringan internet. Kalau misalnya Bapak Ibu mengajarnya pakai Google Classroom, kan juga mereka ngirim tugas, kan pakai jaringan. Sampai di Google Classroom, si guru akan membuka tugas itu. Berarti menggunakan internet. Itu namanya daring. Jadi kalau menggunakan internet namanya daring dalam jaringan. Kalau luar atau luring, luar jaringan, tidak pakai internet. Contohnya, tadi Bapak Ibu tugaskan, kerjakan tugasnya halaman sekian sampai sekian. Anak ngerjakan nih di buku. Pada saat anak mengerjakan di buku, baik di rumah maupun di mana, atau kerjakan di laptop, tidak pakai internet, itu namanya luring. Di luar jaringan. Luar jaringan, jadi nggak pakai jaringan internet. Atau Bapak Ibu waktu bilang, anak-anak kalian nonton TV, nanti catat apa yang kalian tonton. Waktu kita menginstruksikan ke anak-anak lewat WA, itu kan pakai internet. Itu daring. Tapi pada saat anak nonton TV, dia sendiri, nggak pakai internet, TV-nya TVRI misalnya, itu namanya luring. Nah, pada saat anak dan guru melaporkan hasil kegiatannya, berarti ini sudah kombinasi. Ada daring, ada luring. Ini yang namanya hibridisasi, hybrid, begitu. Jadi kita kombinasikan antara daring dan luring. Jadi Bapak Ibu kalau nanti pakai WA, pakai voice note, itu daring atau luring? Daring Bu, daring. Karena kan pakai internet. Pakai Ya, kalau nggak ada jaringan internetnya nggak bisa. Kalau pada Gitu pagi ya, nggak Bapak, ya. bisa nyampe. Ya, jadi perbedaan antara daring dan luring. Daring dalam jaringan, luring luar jaringan. Jaringan yang di sini dikatakan jaringan internet. Begitu Bapak Ibu. Kalau pakai laptop, kalau kita pakai laptop, kita buka yang di dalam file kita nggak pakai internet, yaitu luring namanya. Ya, kecuali kita pakai internet, baru itu namanya daring. Gitu ya. Nah, itu Pak Warsono untuk terkait daring dan luring. Sepengetahuan kami, monggo kalau ada yang lebih
eh, jelas lagi yang bisa menjelaskan, dipersilakan. Nah, RPP formatnya nanti akan kita berikan supaya SMP 230 punya format yang sama. Dan format yang sama ini berbeda, kan kita selembar. Berbedanya nanti tinggal di lampirannya saja. Apa yang lampiran berbeda? Mungkin soalnya kan udah pasti berbeda. Kontennya udah berbeda. Tapi sistemnya sama. Prosedurnya sama. Alurnya sama. Gitu. Ya. Kurikulum yang kita gunakan. Awalnya kita pakai kurikulum 2013. Dengan adanya pandemi COVID, kita pakai kurikulum darurat. Nah, sekarang ada kurikulum khusus. Boleh juga kita menggunakan kurikulum sekolah. Karena kita membuat sesuai kondisi sekolah kita. Begitu Bapak Ibu. Jadi sekarang yang kita pakai kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum khusus. Begitu. Ya, Pak Warsono, itu yang bisa kami sampaikan. Ya, monggo tadi pengertian daring dan luring. Kalau ada yang masih ingin menambahkan, silakan dengan senang hati. Saya mau menambahkan sedikit Bu tentang Siap, Bu Sukma. Tentang RPP itu. Jadi mengenai format RPP itu memang sudah jadi tanggung jawab tim yang diberi tanggung jawab membuat pos RPP. Itu termasuk selain alur juga termasuk format-format yang baik itu format silabus maupun format ya nggak jelas. Baik format silabus maupun format RPP itu termasuk tanggung jawab dari tim yang ditugaskan untuk membuat pos RPP hybrid. Seperti itu. Terima kasih. Untuk deadline ya, untuk deadline-nya, karena hari Selasa kita sudah mempresentasikan, berarti deadline-nya minta tolong hari Minggu ya Bapak Ibu ya. Hari Minggu deadline-nya monggo didiskusikan per mapel dengan cara Zoom atau video call dari grup mapelnya, silakan. Jadi hari Minggu tolong sudah bisa dikumpulkan ke kurikulum. Jadi nanti kami bisa mengumpulkan untuk kita serahkan ke pembimbing kita, pendamping kita, narasumber kita. Ya, demikian. Baik, Bu Herda dan Bu Sukma, mungkin tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Untuk RPP-nya ini dibuatnya apakah per KD, per pertemuan, atau bagaimana, Ibu? Iya, Bu. Untuk RPP-nya apakah dibuatnya per KD atau per pertemuan? Dan gede nggak kedengeran Bu Ajeng. Untuk RPP-nya Ibu, apakah dibuatnya per KD atau per pertemuan? Oh, per pertemuan saja. Berarti hanya satu ya Bu? Per pertemuan aja. Jadi disesuaikan dengan jadwal kita di bulan ini. Jadi satu RPP saja per pertemuan. Nantinya tinggal bisa bikin secara keseluruhan. Jadi sekarang yang menjadi contoh satu aja. Baik Ibu. Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oh ya, Pak Gulu silakan. Kedengeran Mungkin Bu Herda, Bu Sukma bisa memakai headset. Mengingat waktunya yang cukup mepet, kalau kita masih melemparkan lagi tanggung jawab atau tugas untuk penentuan format dari RPP ini, bisa butuh waktu lama.
belum tentu nanti secepat itu ya bagi yang ditugaskan itu untuk menentukan, belum tentu baru nanti konsultasi lagi dengan nggak mungkin kan serta merta dia langsung menetapkan, tapi dia berkonsultasi dulu dengan pimpinan kan, nggak seperti itu, nggak langsung saja. Jadi itu butuh waktu. Menurut saya karena memang ini waktunya sudah mendekat, ditetapkan dulu oleh dari kita, oleh dari pimpinan. Pasti saya sudah punya gambaran sebenarnya format RPP itu yang bagus, yang menjadi ciri buat kita itu ini, sehingga langsung dikerjakan oleh semua ibu bapak ibu guru semua, dia bawa di dalam MPS-nya. Yang penting kan kalau format sudah jadi, yang ini yang butuh lama ini nih, yang karena membuatnya, mengisi dari format-format RPP itu, kemudian menyediakan ininya apa nama attachment itu lampiran-lampirannya. Lah kan waktunya udah tinggal ini, belum tentu pikirannya ke liburan ini. Nah kalau menurut saya jangan dulu untuk format RPP ini ditetapkan aja langsung. Saya yakin pemainnya Bu Herta itu udah punya sebenarnya gambaran, atau Bu Sukma, format RPP yang kita inginkan itu udah ada di tangan sebenarnya. Kalau kita lempar lagi ke ini lama, bisa jadi nggak selesai, ya bisa jadi nggak selesai hari Minggu ini, karena saya yakin ini kan liburan ini, ada fokus, mungkin relax juga lah ini bapak ibu guru ini udah mungkin agak capek ya belakangnya. Tadi menurut saya itu pendapat saya. Kalau memang nggak kurang berkenan ya silakan, monggo. Makasih. Baik, terima kasih Pak Gulo. Bu Herda, monggo. Baik, terima kasih. Saya setuju dengan Pak Gulo. Ya sebaiknya format langsung ditentukan oleh sekolah. Jadi kita di MPS itu di di grup yang di MPS sekolah kita langsung oh iya sudah sama semuanya sama. Jadi nggak ada perbedaan lagi, nanti dikonsultasikan lagi. Tapi kalau kita udah dari rumah atau dari sekolah sudah menetapkan oh ini formatnya, nah udah jalan itu dengan Pak Gulo. Terima kasih. Ya, baik, makasih Bu Rianti dan Pak Gulo. Untuk format ini akan kami berikan, kami share setelah kita pertemuan ini di-share dengan nama-namanya. Nah, sekarang ini aja bisa langsung saja kita share nama-nama untuk kelompoknya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Untuk yang RPP kita sudah punya tim TPMPS. Nah, namanya itu dari yang penanggung jawab SKL. Sebentar saya lihatkan. Bentar ya Bapak Ibu. Ditayangkan saja. SK, sebentar saya tayangkan. SK. Saya tayangkan aja sebentar.
Gelap banget, woi, mau hujan. Di sini udah hujan gede, Pak. Iya, gelap banget sini. Iya. Ini hujan deras, udah gede, petirnya udah. Iya. Ini banget. Udah. Nah, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, di sini saya share untuk yang RPP. Tolong di simak untuk RPP Bu Sukma, Bu Rianti, Pak Widodo, Bu Windy, Bu Ajeng, Pak Saipul, Pak Gulo. 1 sampai 8 ya. Oh, sampai 9 Pak Dede. Karena nomor 1-nya saya. Kemudian yang RPP pembelajaran secara daring, Bu Sri Rezeki, Pak Pariono, Bu Nadia, Pak Warsono, Bu Warnema, Pak Dedi, Bu Ani. Kemudian pembelajaran secara luring, Pak Tonang, Pak Utut, Pak Arlen, Bu Maria, Bu Siti, Pak Setiawan, Bu Herlince, Pak Somad. Kenapa Ibu Tina dengan Bu Sumi ini kan PTK, tidak kita libatkan dengan saya. Jadi kita ada 26, kita kurangi dengan 3, jadi ada 23. Jadi ada yang 7. Nah, itu tim atau kelompok yang bertugas di dalam bertanggung jawab membuat SOP dari RPP, SOP pembelajaran jarak jauh secara daring, SOP pembelajaran jarak jauh secara luring. Jadi buat SOP-nya, buat IK-nya, MONEF-nya. Kami akan kasih contoh. Nanti kami kirim lewat semangat grup TPNPS. Untuk pembuatan SOP, IK, dan MONEF. Untuk RPP, contohnya supaya seragam, nanti juga akan dikirim setelah ini. Itu menjadi kesepakatan kita di 230. Nanti akan kami kirim juga bersamaan setelah pertemuan ini. Dengan nama-nama dengan SOP, contoh SOP. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengikuti saja. Kita sesuaikan dengan kondisi kita dari contoh yang diberikan. Begitu ya Bapak Ibu ya, Pak Gulo dengan Bu Rianti ya. Ya, mungkin ada masukan lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada karena hujan udah gede sekali, kita akhiri pertemuan kita. Sebelum diakhiri, silakan dibuka videonya biar difoto, karena ini buat laporan kita ke pendampingan. Kalau ini sebaiknya kita pakai juga kali ya, SPMI kita backgroundnya. Kita pakai nggak? Kalau Jimit nggak bisa, Bu. Oh, Jimit nggak bisa ya, kalau Zoom ya? Oh gitu ya, sudah. Jimit nggak bisa ya, Pak Gulo? Oh ya sudah. Oke.
Oh, oke. Ya sudah, nggak apa-apa, kondisi begini saja. Silakan videonya dibuka. Yuk kita foto bersama. Pak Gulo, tolong fotonya disiapkan. Itu Pak Yamin, monggo Pak Yamin. Bu Anissa. Kemudian. Mohon maaf Ibu, ini nggak nongol. Oh iya. Senyum. Jempol dua. Jempol dua. Ya, berarti yang hadir kok 38 ya? Tadi udah 42. Semuanya belum. Oke, terima kasih. Saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih Pak Guru sudah memfasilitasi kita foto bersama walaupun cuaca sedang tidak baik, walau kita di tempat masing-masing, tapi tidak menghalangi kebersamaan kita ya Bapak Ibu secara virtual ini. Baik, tadi menyimpulkan sedikit terkait yang sudah Bu Herda dan Bu Sukma sampaikan, lalu tanya jawab yang diberikan oleh Pak Dedi, Pak Warsono, dan Pak Gulu juga Bu Rianti, bahwa nanti format RPP akan dibagikan berikut bersama IK-nya, lalu monefnya untuk kemudian ditindaklanjuti di mata pelajaran masing-masing. Tiap mata pelajaran pun juga menyiapkan satu model untuk nanti saat pendampingan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nanti selanjutnya kita akan ada pertemuan kembali Bapak Ibu secara virtual tanggal 3 November. Tepatnya ya seperti ini lagi, kita melalui Google Meeting lagi, melalui Zoom lagi. Untuk deadline RPP-nya jika sudah ada formatnya, yaitu di hari Minggu, hanya satu pertemuan saja. Nah, Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara pada sore hari ini, saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan selama memandu acara ini. Selamat berlibur untuk Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, mau keluar kota, keluar rumah, bahkan hanya keluar kamar, tapi paling tidak kita rehat sejenak dari PJJ ini. Selamat sore, sehat selalu Bapak Ibu semua, tetap selalu laksanakan protokol kesehatan, salam untuk keluarga di rumah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih. Sore Bapak Ibu. Bu Aja, Bu Rianti, Pak Gulo, Bu Sukma, Bu Endang, Bu Juni, Bu Sri Sudarwati, Bu Ati, Pak Joko, Pak Arlen, Bu Hari, Bu Sukia, Pak Saipul, Pak Pariono, Bu Sri Rezeki, Bu Sri Sudarwati, Bu Atun, Bu Maria, Bu Rotua. Selamat jalan ya, Bu Maria, Bu Kartini, Bu Siti Sulaiha. Sehat ya Bu Siti. Bu Ani, salam sama Ibunda. Bu Dewi, Bu Dewi yang lagi di hotel ya. Pak Wawan, Bu Nurmina, Bu Erna, Bu Anissa, Pak Widodo. Selamat dan sehat, salam buat keluarga di kampung. Bu Saur, Bu Rahma, semua bapak-bapak yang ada hadir pada sore hari ini. Sukses dan tetap semangat selalu. Selamat sore. Kita live ya. Yuk,